Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pengajaran sastra Indonesia. Nah, kali ini kita masuk pada topik RPP atau menyusun RPP itu sendiri. Kalau sebelumnya kita sudah masuk kepada bagaimana merumuskan IPK, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Kali ini kita akan masuk menyusun RPP itu bagaimana saja langkahnya secara detail ya. Nah, kalau berkaitan dengan RPP, saya mungkin kita bahas sedikit konsepnya lagi ya untuk refresh saja. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Tatap muka bisa secara luring, bisa secara daring. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dan upaya mencapai kompetensi dasar. Ingat ya, dasarnya adalah kompetensi dasar. Prinsipnya sebenarnya ini berdasarkan landasan hukumnya ya dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar pendidikan. Nah, adalah hal prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Nah, prinsipnya itu pertama, seorang guru harus memahami perbedaan individu peserta didik tidak sama, maka perhatikanlah ketika menyusun kegiatan dalam RPP. Partisipasi aktif mereka, bagaimana pembelajaran bisa mendukung keaktifan peserta didik. Kemudian pusat pada peserta didik untuk mendorong mereka semangat belajar, termotivasi, ada minatnya, ada kreativitas, ada inisiatifnya, ada inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Kemudian prinsip yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, kalau dalam pengajaran sastra tentu ini juga diharapkan untuk mencapaikan apresiasi sastra tadi. Kemudian pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Ini juga harus diperhatikan seorang guru. Kemudian, keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, ini salah harusnya kayak pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, kedelapan, prinsipnya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, dari prinsip-prinsip tadi, maka seorang guru dapat merancang RPP sesuai dengan komponennya. Apa saja? Tentu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, atau di tingkat sekolah dasar itu ada tema subtema, kelas semester, pokok materi pokok, alokasi waktu, ini disesuaikan dengan KD ya. Dan ini bisa tingkat SMP dan SMA juga tidak salah. Apalagi ada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, pendekatan. Nah, ini ingat diperhatikan, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD. Dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KD dan IPK, kemudian materi pembelajaran memuat fakta, konsep, ini maaf agak kebalik ya, KD dulu baru tujuan pembelajaran nih, tapi kemarin sudah tahu ya. Kemudian memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, jadi nanti tuh ada materi faktual, materi prosedural, materi metakognitifnya ya. Lalu pendekatan yang digunakan TPACK itu ataupun STEAM dan sebagainya, modelnya apa. Biasanya kalau pengetahuan menggunakan discovery learning, tapi kalau yang KD-nya yang terkait dengan KD 4 biasanya menggunakan PBL atau PJBL. Kemudian komponennya media, sumber belajar, langkah-langkah, dan penilaian. Jadi sampai bagian ini harus dikerjakan ya. Nah, ini formatnya kira-kira seperti ini, alokasi, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, jadi urutannya tadi benar ya, KD dulu baru tujuan pembelajaran. Nah, jadi RPP nanti yang akan Anda kembangkan khusus untuk mata kuliah pengajaran sastra ini juga adalah komponen RPP lengkap, karena kita masih dalam proses belajar ya. Media yang digunakan sumber belajar, langkah-langkah sampai penilaian, seperti itu. Sebentar, ini kembali. Kelewatan ya. Tadi sudah selesai tahapan identitas, pertama tujuan. Oke, kemudian langkah-langkahnya itu ya dimulai dari pertemuan pertama, yang pendahuluan, inti, penutup, pertemuan kedua, dan selanjutnya tergantung dari KD itu akan dibuat berapa pertemuan ya. Kemudian penilaian nanti juga mencakup kepada sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, ada penilaian untuk remedial, pengayaan, lalu dia harus diketahui oleh guru dan kepala sekolah sebagai sebuah pembelajaran biasanya seperti itu ya.
Nah, kemudian oke. Persiapan adalah kunci. Bagi seorang guru profesional, dalam merancang sebuah RPP, tentu dia harus memikirkan seperti tahapan-tahapan yang kita lakukan sebelumnya, mengidentifikasi, mengobservasi. Nah, itu penting ya, agar RPP yang kita buat adalah sesuai dengan kebutuhan, yaitu fungsional. Apa saja yang diperhatikan nih, identifikasi kebutuhan kelas Anda, rumuskan IPK dan tujuan secara tepat, tingkatkan penguasaan TPA-CK dan HOT, tingkatkan berbagai jenis literasi. Ini penting ya, jadi guru jangan langsung cepat puas saja dengan apa yang diketahui, tapi terus belajar karena perkembangan dunia pendidikan ini sangat-sangat cepat sekali seperti itu. Nah, tips menyusun yang terbaik bagaimana? Tulislah sesuai format yang berlaku, memahami KD secara tepat sehingga IPK-nya juga tepat. Pilihlah pendekatan model yang membantu keberhasilan pembelajaran, susunlah langkah-langkah dengan cermat sesuai dengan model yang dipilih, dan membuat evaluasi juga yang tepat. LKPD itu kadang juga banyak guru tidak membuat LKPD, padahal itu penting sekali untuk mendukung keberhasilan pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran Bapak Ibu semua, ataupun Anda yang baru mau belajar. Nah, hal tersulit dalam menyusun itu sebenarnya mengintegrasikan HOT dalam IPK, materi, dan evaluasi. Jadi sebenarnya kalau komponen Anda hafal C4 sampai C6, ketika merumuskan IPK, materi, dan evaluasi itu harus diterapkan. Jadi sebagai seorang calon guru pun, ataupun guru Anda, bersikaplah lebih kritis terhadap informasi yang Anda berikan, dan teruskan tingkatkan pengetahuan untuk menjadi guru yang profesional. Nah, sebelum ditutup ya, materi ini saya mau lihatkan sedikit ini contoh RPP yang ditulis oleh mahasiswa PPG saya nih formatnya. Kemudian ini KI-nya, ini contohnya RPP daring kebetulan ya. Nah, ini KD3 dirumuskanlah IPK-nya ada 4 untuk ini, kemudian yang keempat itu ada 2 IPK-nya. Ada 2 pertemuan 2 dan 1 untuk pertemuan ketiga karena dia menggunakan PJBL ini. Nah, ada tujuan pembelajaran, lihat ini disebutkan pendekatan modelnya ya. Nah, begitu. Lalu materi ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif nih. Nah, ini juga dilihat nih remedial bagaimana, pengayaan apa, harus dipikirkan sampai satu dulu nih. Saya lihatkan sekilas saja. Ini untuk mahasiswa saya sudah saya berikan ya. Kemudian sumber belajarnya, ini langkah-langkahnya. Ini khusus karena untuk pertemuan ketiga yang saya ambilkan pertemuan 3 saja. Ini nanti bisa dibaca, diperhatikan langkah-langkahnya harus sampai refleksinya apa, lalu penilaiannya, tekniknya, penilaian, lalu diakhiri oleh tanda tangan. Kemudian disertakan lampiran, ya lampiran-lampiran pendukung terkait dengan penilaian dan sebagainya. Lalu LKPD ini penting tadi yang saya bilang, harus bisa membantu siswa dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Ada media dan sebagainya. Oke, begitu informasi untuk perkuliahan kita. Selanjutnya, sebagai penutup ya, saya akan mengatakan sebuah kutipan, pernyataan yang cukup menarik menurut saya. Apa yang ditulis seorang guru di papan tulis, apa yang ditulis oleh seorang guru di papan tulis kehidupan tidak akan pernah bisa dihapus. Maka jadilah guru yang memberikan bekas yang luar biasa yang bermanfaat bagi masa depan siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat menyusun RPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.